Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kembali lagi di sini aku bakal bahas soal sejarah. Nah, langsung aja ke nomor 1. Salah satu faktor yang mendasari manusia purba zaman Neolitikum menjalani pola kehidupan menetap adalah, oke, kita ingat-ingat lagi ya teman-teman, kalau berakhiran liti berarti itu pembagian zaman berdasarkan jenis batuan, kecuali Neozoikum yang berakhiran ikum itu berarti pembagian zaman berdasarkan perubahan bumi. Nah, ini purba zaman Neolitikum artinya masa zaman batu muda. Neo itu artinya muda. Nah, dia ya kehidupannya udah menetap. Beda di zaman Paleolitikum, di mana itu zaman batu tua, di mana manusia purba itu masih berpindah-pindah atau nomaden. Di masa Neolitikum, itu manusia purba udah bisa menetap. Nah, faktor utama yang mendasari adalah jawabannya yang B. Mereka sudah menghasilkan makanan dengan bercocok tanam, berhuma, dan bahkan berternak. Karena teman-teman, alasan mereka nomaden karena hidup mereka itu bergantung pada alam. Jadi ketika tempat yang dia tinggali itu makanannya sudah habis, dia akan mencari tempat lainnya. Beda di zaman Neolitikum, di mana mereka udah mengerti cara bercocok tanam, mereka sudah mengerti cara food producing, sehingga mereka memutuskan untuk menetap di tempat itu. Nah, lanjut ke nomor 32. Unsur-unsur kebudayaan asli bangsa Indonesia meliputi. Nah, untuk jawaban nomor 32, ini jawabannya yang B. Budaya logam, Beksenhobin, Dongson, dan Sahyun. Nah, teman-teman harus ingat ya, budaya logam adalah di mana kemampuan untuk membuat peralatan dari logam. Sedangkan Beksenhobin yaitu kebudayaan Mesolitikum atau kebudayaan Batu Tengah, yang itu ditandai dengan ditemukannya kejokan Modinger. Kalau kalian ingat kejokan Modinger itu apa? Kejokan Modinger adalah tumpukan sampah kerang. Lalu yang ketiga ada Dongson. Dongson itu kebudayaan perunggu. Tadi kan ada logam, nah mereka sekarang di kebudayaan Dongson ini sudah bisa menghasilkan perunggu. Lalu yang terakhir ada Sahyun, di mana kerajinan gerabah. Mereka sudah bisa membuat gerabah, contohnya seperti arca, seperti itu. Lalu nomor 33, J.L. Brandes mengidentifikasi 10 unsur kebudayaan asli Indonesia, antara lain. Nah, J.L. Brandes itu jawabannya yang C. Pola susunan masyarakat Macapat, mengenal alat tukar dalam perdagangan, dan mampu membuat barang-barang dari logam. Hal lainnya ada bercocok tanam, ada mengenal pertunjukan wayang, ada seni gamelan, membatik, ada juga pengetahuan ekonomi dan susunan masyarakat teratur. Nomor 34, salah satu perbedaan prinsip kebudayaan masa Paleolitikum dengan Neolitikum adalah, oke teman-teman, kita ingat lagi yang tadi udah dijelasin, Paleolitikum artinya zaman batu tua, ini zaman yang pertama banget. Dengan Neolitikum itu zaman yang terakhir, zaman batu muda. Nah, apa sih perbedaan yang paling mencolok, yang paling terhighlight, yaitu jawabannya yang B. Aktivitas dalam mencari makanan, food gathering. Ini yang jadi highlight banget, karena di Paleolitikum mereka itu nomaden, di Neolitikum mereka itu sudah sedenter atau menetap. Oke, lanjut nomor 35. Pada abad ke-10, Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan Mataram di Watugaluh, Jawa Timur, karena, nah teman-teman, sebelumnya Mataram ini terletak di 2 tempat, ada di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Namun di abad ke-10, Empu Sendok memindahkan ke Jawa Timur dikarenakan tempat yang mereka tempati itu kurang strategis karena adanya bencana alam, sehingga mengharuskan Mataram ini pindah ke Jawa Timur. Jadi jawabannya yang A. Nah, selain itu ada faktor lain di mana melindungi diri dari serangan-serangan kerajaan lain. Oke, lanjut ke 36. Vanler keberatan terhadap teori kesatria tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia karena, nah, untuk yang ini jawabannya yang D. Tidak ditemukannya catatan tentang penaklukan oleh ksatria India, baik di India maupun di Indonesia. Di samping itu, tidak ditemukan adanya kolonisasi yang dilakukan oleh ksatria India di Indonesia. Jadi, si Vanler ini tidak menemukan letak kolonisasi
ksatria India di Indonesia, sehingga dia menentang adanya teori ksatria yang membawa masuknya agama Hindu-Buddha. Selanjutnya itu 37, reaksi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia terhadap hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam oktroy di antaranya berupa mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri dan mengadakan pemungutan pajak adalah, kayak teman-teman kita flashback lagi ke zaman penjajahan, kerajaan-kerajaan yang menentang adanya VOC yaitu kerajaan Banten, terus ada juga Mataram, terus ada Makassar dan Demak. Itu ada typo ya teman-teman, itu harusnya Makassar. Nah, perlawanan rakyat Banten seperti yang kita tahu itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Dia diadu domba dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Terus ada Mataram, yaitu Sultan Agung. Dia pernah melaksanakan infanteri juga atau menyerang dengan cara jalan kaki dari tempatnya ke markas VOC. Terus di Makassar ada Sultan Hasanuddin atau Ayam Jago dari timur. Dia juga sama, dia juga diadu domba dengan anaknya itu Arupalaka, di mana Arupalaka berpihak kepada VOC. Lalu ada Demak, yaitu ada Adipati Unus. Ada Sultan Trenggono mengutus Fathahillah. Nah, dia juga punya panglima perang namanya Adipati Unus yang dimana disebut sebagai Pangeran Sabranglor atau pangeran yang berani menyerang VOC dari arah utara, makanya dipanggilnya dari Sabranglor. Nah, 4 kerajaan ini yang menentang adanya VOC. 38. Perpaduan antara teori Arab, teori India, dan teori Cina mengenai proses penyebaran dan perkembangan menghasilkan penjelasan sebagai berikut. Untuk nomor 38 itu jawabannya yang C. Penyebaran agama Islam di Nusantara terjadi secara berkesinambungan oleh para ulama dari Timur Tengah pada abad ke-7, lalu diperkuat dengan teori Gujarat, dan lalu diperkuat lagi dengan teori Cina pada abad ke-15. Jadi kalau teori Mekah itu dia mempercayai bahwa agama Islam ini masuk pada masa kekhalifahan. Kita lanjut ke nomor 39. Proses perkembangan pengaruh Islam di Indonesia seperti Kesultanan Malaka yang semula tumbuh di sekitar Pelabuhan Malaka berkembang menjadi Kesultanan Islam yang paling berpengaruh di sekitar Selat Malaka. Pertumbuhan kesultanan tersebut dipengaruhi oleh, nah, kalau nomor 39 ini jawabannya yang A, di mana ramainya perdagangan internasional para pedagang Islam. Teman-teman ingat ya, Selat Malaka adalah selat yang dijadikan pusat jalur perdagangan internasional di mana banyak sekali aktivitas kegiatan ekonomi di situ. Terus nomor 40, proses Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai karena didukung oleh saluran-saluran media penyebaran agama Islam. Antara lain, yaitu ini aku yakin sih udah pada tahu semua. Ini jawabannya yang D, dakwah, pendidikan, kesenian, perdagangan, dan perkawinan. Di mana lewat kesenian itu seperti Wali Songo, Sunan Gunung Jati yang menyalurkan dengan cara lewat wayang, perkawinan itu dengan banyaknya orang Islam yang menikah dengan orang Indonesia seperti itu. Kita lanjut ke nomor 41. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialis barat setelah tahun 1900-an adalah, nah teman-teman kita highlight ya, ini di tahun 1900-an di mana perjuangannya udah berbeda daripada zaman sebelumnya, dimana kalau di zaman sebelumnya itu kita masih bersifat kedaerahan, kita masih menggunakan senjata bambu runcing, tetapi di tahun 1900-an itu kita sudah memulai peperangan dengan otak, dimana alat perjuangannya itu bukan lagi bambu runcing, melainkan adalah sebuah organisasi pelopor, yaitu ada Budi Utomo, yaitu didirikan oleh dokter-dokter lulusan Stovia, di mana Stovia adalah sekolah tinggi kedokteran pada zaman penjajahan Belanda. Nah, jadi untuk nomor 41 karakteristiknya adalah jawabannya yang A, perjuangan terorganisir secara sistematis.
perjuangan terorganisir secara sistematis, yang artinya ini organisasi. Terus kita lanjut ke nomor 42. Sebelum periode tahun 1900-an, perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialis barat selalu berakhir dengan kegagalan. Karena, ini jawabannya yang C. Perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat sporadis kedaerahan, mengandalkan karisma tokoh tertentu. Jadi kalau kita mengandalkan satu orang di suatu daerah yang gak bakal bisa ngelawan penjajah kecuali kita bersatu. Makanya setelah tahun 1900-an kita mulai bersatu, kita mulai menggunakan organisasi yang anggota-anggotanya itu berasalkan dari banyak daerah yang bercampur. Lalu lanjut ke nomor 43. Perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda sebelum dan sesudah tahun 1900 adalah untuk nomor 43 itu jawabannya yang A. Perlawanan bersifat lokal, negatif, irasional sebelum tahun 1900-an, sedangkan sesudah tahun 1900-an perlawanan bersifat nasional, positif, dan diorganisir secara teratur. Yang udah dijelasin kayak tadi ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 44. Berikut ini pemikiran-pemikiran kelompok muda dan kelompok tua yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh golongan muda. Mengapa demikian? Karena golongan muda ini kecewa terhadap Soekarno-Hatta yang tidak mau memerdekakan Indonesia pada saat itu. Lalu yang dilakukan adalah Rengas Dengklok dengan menculik Soekarno-Hatta di daerah Rengas Dengklok atau sekarang itu di daerah Karawang. Latar belakangnya yaitu jawabannya yang B. Kelompok muda menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan berdasarkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, sementara kelompok tua ingin membicarakan terlebih dahulu dalam sidang PPKI, karena pada saat itu Soekarno juga sedang menjabat sebagai ketua PPKI, di mana dia tidak bisa seenaknya mengambil keputusan tanpa harus rapat dengan anggotanya, seperti itu. Lanjut ke nomor 45. Saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dallas, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Terus Soekarno sebelum yakin bahwa Jepang memang, ini berita kekalahan Jepang. Nilai yang dapat dipetik dari peristiwa di atas adalah, jawabannya adalah C. Nilai edukatif, bahwa perbedaan pandangan antara kelompok muda dan kelompok tua merupakan bukti kesungguhan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Teman-teman, sekian pembahasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di dalam kelas. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.